Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Pak. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita baiknya mulai dengan berdoa. Pada kita kelas untuk memimpin berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Bapak mulai pelajaran, Bapak akan absen dulu. Yang pertama dari Vicky, Putri, Maharani. Oke, ada semua ya. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 3. 3 atau 4? 3, Pak. Oke, 3 Mei 2025. 25. Oke. Baik, di sini Bapak akan berikan pengajaran materi tentang iman kepada qadar dan qadar. Sebelumnya ada yang tahu tentang iman kepada qadar dan qadar? Belum, Pak. Baik. Kita akan masuk materi. Kalian tahu tidak apa itu iman kepada qadar dan qadar? Untuk mengetahui apa itu iman kepada qadar dan qadar, yuk perhatikan penjelasan berikut. Coba dibaca anak Bapak, Riki. A. Memahami makna iman kepada qadar dan qadar. Qadar dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang 6. Qadar dan qadar sering disebut dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah SWT. Oke, jadi qadar itu adalah termasuk dalam ajaran Islam, termasuk dalam rukun iman yang keberapa, Putri? 6 Pak Keenam. 5. Coba ulangi lagi. Ingat-ingat, iman yang pertama kepada siapa? Iman kepada Allah. Kedua, Iman kepada Malaikat. 3, Iman kepada Allah. Allah. 4, Iman kepada Rasulullah. 5, Iman kepada Hari jamaah. kiamat. Yang terakhir, iman di rukun iman qadarnya yang ke-6. Yang tulisan ke-6. Qadar dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang terjadi dari kamu lahir, kamu sekolah, SD, SMP hingga SMA, itu terjadi dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya pengertian iman. Oke, Maharani coba dibaca. pengertian iman kepada qadar dan qadar. Qadar dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan keputusan kehendak Allah SWT atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan qadar adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Oke, jadi Bapak ada jelaskan lagi. Jadi qadar adalah ketetapan Allah yang akan terjadi. Contohnya kematian. Setiap kita ini yang makhluk berjamaah pasti akan mati. Kita tidak tahu kapan waktunya. Nah, itu pasti terjadi dan tidak bisa mengelak. Apakah kamu mati waktu muda, tua, atau di umur 30, 40 dan lain sebagainya. Baik, di sini Bapak akan dengan video yang terakhir mengenai tentang iman kepada qadar dan qadar. Semuanya diperhatikan ya.
secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, tataran atau sifat. Qada secara istilah yakni ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Kalian tahu sejak zaman azali apa itu? Tidak tahu, Pak. Jadi sejak zaman permulaan seluruh kejadian sebelum bumi dan langit tercipta. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qada atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang ditentukan. Qada atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum sebab akibat, seperti wujudnya anak karena adanya orang tua dan wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Ada kalanya ciptaan Allah terwujud seketika tanpa proses, seperti wujudnya Nabi Isa tanpa ada bapaknya. Wujud mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia karena sudah menjadi perintah Allah. Hal ini bisa kita simak dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Bagaimana jika Anda cukup mampu memilih langganan kreatif berbeda tanpa pekerjaan sampingan? Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasiyan was-shamsa wal qamara wan nujuma musahharatin bi amrihi ala lahu mulku wa amru tabarakallahu rabbul alamin. Coba dibacakan nih Artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan menciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Jadi dari di atas, jadi segala penciptaan langit dan bumi itu kehendak Allah sesuai dari iman pada qada dan qadar. Sampai di sini dulu videonya. Mungkin sudah masuki jam istirahat ya. Setelah istirahat, Bapak akan berikan tugas pada anak Bapak mengenai untuk minggu depan. Kemudian dikumpulkan, tugasnya adalah tentang contoh takdir qadar dan qadar. Pada kelas dikumpulkan hari Sabtu depan. Masing-masing berapa contoh, Pak? Masing-masing buat maksimal 5 aja. Baik Pak. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup. Iya, Pak. Kalau tidak tanya, Bapak tutup hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Baik, Bapak undur diri dari kelas ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
Mulai. Stop.